Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah sekalian, untuk kelas 11 santri Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi Sragen yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kedua melalui video pembelajaran ini yang insya Allah akan kita bahas bagian kedua dari pertemuan kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tentang induksi matematika, yaitu terdiri dari 3 langkah pembuktian. Yang pertama adalah langkah dasar, lalu yang kedua adalah asumsi, lalu yang ketiga adalah pembuktian. Atau bisa juga 2 langkah, di mana asumsi sama pembuktian ini disebut dengan langkah induksi ya. Jadi bisa 2 langkah, yang pertama langkah dasar, langkah induksi, di mana langkah induksi ini dibagi menjadi 2, yaitu asumsi dan pembuktian. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang pembuktian soal berbentuk deret. Oleh karena itu, insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas 2 soal berikutnya, yaitu tentang pertama keterbagian atau kelipatan, lalu nanti yang terakhir, yang ketiga adalah pertidaksamaannya. Nah, untuk soal dari bentuk keterbagian atau kelipatan, jadi kita bahas tipe kedua, yaitu keterbagian atau bisa juga di soal kadangkala disebutkan dengan kelipatan. Jadi keterbagian atau kelipatan nanti secara mengerjakannya sama, cuma nanti ada beberapa sisi yang harus diperhatikan ya. Contoh soalnya supaya lebih mudah memahami, coba Ustaz berikan, misalkan buktikan bahwa 3 pangkat N kurang 1 ini habis dibagi 2. Nah, untuk N, untuk setiap N bilangan asli. Perhatikan, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya, seperti kemarin. Bilangan asli itu dimulai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dalam soal. Kita buktikan bahwa 3 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 2. Perhatikan, di sini ada kata-kata habis dibagi. Ada yang tahu maksud habis dibagi? Ya, baik, Ustaz akan memberikan penjelasan lebih lanjut, yaitu maksudnya dari habis dibagi adalah bilangan yang habis dibagi, misalkan di sini 2, maka itu pembagiannya pasti hasilnya adalah bilangan bulat, tidak ada komanya, tidak ada pecahannya. Misalkan contohnya adalah 4 dibagi 2. Apakah habis dibagi? Iya, kenapa? Karena 4 bagi 2 adalah 2. Atau misalkan yang lain, 6 habis dibagi 2. Betul, kenapa? Karena 6 bagi 2 adalah 3. Nah, tidak ada hasil koma atau pecahan, sehingga disebut adalah habis dibagi ini karena tidak ada sisanya. Sisa pembagiannya tidak ada, atau hasil pembagiannya bulat. Pasti itu adalah habis dibagi. Bisa juga kita katakan ini adalah kelipatan. Di soal lain mungkin ada yang mengatakan ini kelipatan juga sama. Maksudnya adalah ketika habis dibagi, maka habis dibagi itu merupakan adalah kelipatan 2. Contoh misalkan, kita tahu kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ternyata itu semua habis dibagi 2. Jadi bisa juga di soal nanti bisa ditulis kelipatan, bisa juga habis dibagi. Nah, untuk pembuktiannya sama seperti kemarin. Kita pertama adalah langkah dasar. Langkah dasar atau basis step. Langkah basisnya atau dasarnya. Nah, ingat kita di langkah dasar adalah untuk membuktikan bahwa pernyataan di soal ini bisa kita buktikan atau masih ada kemungkinan benarnya. Kalau misalkan langkah dasarnya salah, maka tidak usah melanjutkan langkah berikutnya karena soalnya sudah pasti salah. Nah, bilangan asli ini terserah kita mengambil, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kita ngambil yang paling mudah saja, angka 1. Maka hasilnya menjadi
3, N-nya kita substitusi jadi 1, 3 pangkat 1 dikurang 1. 3 pangkat 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Apakah 2 habis dibagi 2? Iya, karena 2 bagi 2 kan bilangan bulat yaitu 1. Tidak ada sisa pembagiannya. Maka ini habis dibagi 2. Nah, ini bernilai benar. Kalau sudah benar seperti ini, maka kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu tentang asumsi atau permisalan. Di mana asumsi kita ini kita gunakan misalkan angka lain, sebut saja K. Kita misalkan untuk N sama dengan K itu bernilai benar. Artinya apa? Artinya adalah ketika N-nya kita ganti angka yang lain, misalkan variabel K, 3 pangkat K kurang 1 ini habis dibagi 2. Nah, habis dibagi 2. Maka, ini kalau kita misalkan benar, permisalan. Nah, jangan lupa, asumsi ini adalah kita gunakan untuk modal pembuktian nanti. Oleh karena itu, perhatikan di sini. Untuk habis dibagi dan kelipatan, triknya adalah atau strateginya adalah kita misalkan 3 pangkat K kurang 1 sama dengan misalkan 3 pangkat K kurang 1 sama dengan 2, misalkan 2P, artinya 2 kali P. P ini angka, jadi jangan lupa K dan P ini adalah bilangan asli. Bilangan asli simbolnya N besar seperti ini ya. Jadi K sama P itu adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya di sini jangan lupa, ketika misalkan habis dibagi 2, maka di sini 2P. Atau P ini terserah mau ganti L, K, terserah. Bisa saja yang lain ya. Yang penting tidak sama dengan di sini. Kalau sini K, maka ini yang lain saja untuk mempermudah perhitungan nanti atau pembuktian. Nah, ketika habis dibagi 2, maka 2P. 2 kali P maksudnya ya. Ketika habis dibagi 3, misalkan di soal yang lain, maka di sini juga ditulis 3P. Begitu juga misalkan habis dibagi 5, maka di sini juga 5P. Seperti itu ya. Dan jangan lupa beri informasi bahwa K, P adalah bilangan asli. Nah, kita sudah mendapatkan modal kita untuk dari asumsi. Di mana asumsi ini akan kita gunakan untuk pembuktian. Nah, ini adalah langkah inti dari induksi matematika. Nah, kita harus buktikan. Langkah 3-nya adalah buktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Maksudnya apa? Artinya adalah kita harus buktikan ketika N yang kita substitusi menjadi K plus 1 berarti menjadi 3 pangkat 3 plus 1 dikurang 1. Apakah ini habis dibagi 2? Nah, pertanyaannya nih, apakah ini juga habis dibagi 2? Maka kita harus buktikan. Di mana pembuktiannya kita mempunyai modal sebagai asumsi ini, yaitu 3 pangkat K kurang 1 sama dengan 2P. Nah, sekarang kita seperti kemarin, kita pandang dulu yang sebelah kiri ini. Kita pandang ini. Kita jabarkan terlebih dahulu. 3 pangkat K tambah 1 dikurang 1. Nah, jangan lupa, kalau pangkatnya bentuknya penjumlahan, maka kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat K. Ingat, pangkat jumlah, maka kita sederhanakan menjadi kali dengan 3 pangkat 1 ya. Jangan lupa, ketika kita perkalian 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 kan sama dengan 3 pangkat K plus 1. Tapi kalau di sini dikurang, maka ini dibagi ya. Bentuknya pembagian. Jadi, kalau K kurang 1, maka di sini ditulis 3 pangkat K dibagi 3 pangkat 1. Nah, ini dikurang 1. Nah, sekarang kita mendapatkan bentuk yaitu 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 dikurang 1. Perhatikan di sini 3 pangkat 1 kan 3. Maka bisa kita taruh, karena perkalian itu boleh bolak-balik, maka boleh kita tulis 3 kali 3 pangkat K dikurang 1. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwasanya
ini juga habis dibagi 2. Perhatikan, dari awal Ustaz sudah sampaikan bahwa asumsi ini kita gunakan sebagai modal. Ingat, ini sebagai modal kita untuk membuktikan. Tapi di sini adalah tidak ada angka 3-nya. Akan tapi di sini 3 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2P. Nah, bagaimana kita supaya bisa menggunakan ini sebagai modal kita? Maka kita perhatikan di sini ternyata di sini dikali dengan angka 3. Betul? Nah, maka kita sebenarnya tinggal mensubstitusi yang ada di soal ini. Perhatikan, di sini kita lihat bahwasanya 3 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2P. Berarti kalau kita pindah ruas kiri, dari sini 3 pangkat K sama dengan 2P tambah 1. Ya, min 1-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini min 1, kalau pindah ruas kanan jadi plus 1 kan. Nah, maka ini kita bisa gunakan untuk membuktikan. Jadi ini diambil dari asumsi, tinggal kita substitusi 3 pangkat K-nya ini. Sehingga hal ini menjadi 3 kali 2P tambah 1 dikurang 1. Tinggal kita sederhanakan menjadi 3 kali 2, jangan lupa kurung kita buka, maka semuanya dikalikan dengan 3. 3 kali 2 jadi 6, 6 kali P, terus tambah 3 kali 1, yaitu 3 dikurang 1. Perhatikan, berarti 3 kurang 1, 2. Jadi 6P tambah 2. Nah, sekarang kita lihat, ternyata 6P tambah 2, perhatikan, kalau habis dibagi, maka kalau penjumlahan atau pengurangan harus, kedua-duanya harus bisa dibagi, habis dibagi juga oleh 2. Perhatikan, 6 bisa dibagi 2, habis dibagi 2, bisa. 2, apakah habis dibagi 2? Bisa. Untuk memperlihatkannya tinggal kita faktorkan saja dengan angka yang kita habis dibagi, yaitu angka 2. Maka di sini bisa kita faktorkan 2 atau kita keluarkan 2. Maka 6 dibagi 2 adalah menjadi 3P. Terus 2 bagi 2 juga menjadi 1. Kita faktorkan ya seperti biasa, atau kita keluarkan, yang lain kita kurung. Kalau kita kalikan juga sama aja kan. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 1 itu 2. Jadi sama seperti di atas. Perhatikan di sini ada angka 2. Sudah jelas bahwasanya ini pasti juga habis dibagi oleh angka 2. Dan di sini sudah terbukti ada angka 2-nya, maka di sini juga terbukti benar. Jadi kita bisa katakan ada titik 3 ini mengatakan ini pembuktian ya. Jadi titik 3 ini terbukti bahwa 3 pangkat K plus 1 dikurang 1 habis dibagi 2. Habis dibagi 2 ya. Habis dibagi 2. Jadi bisa langsung kita tulis seperti ini. Nah, ini bernilai benar. Nah, sudah benar, maka kita bisa mengatakan bahwa 3 pangkat K plus 1 dikurang 1 itu habis dibagi 2. Ini bernilai benar. Kenapa? Karena sini sudah kelihatan angka 2-nya. Jadi terbukti. Kata terakhir berarti sudah terbukti. Artinya apa? Artinya bahwa 3 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 2 untuk setiap N bilangan asli. Ini sudah terbukti. Jadi soalnya sudah kita buktikan dari langkah dasar itu dan langkah induksi, di mana langkah induksi ada asumsi dan pembuktian. Itu untuk soal yang kedua. Bagaimana dengan soal yang terakhir, yang ketiga? Ini silakan dicatat ya. Nanti bisa di pause videonya. Tapi sekarang Ustaz langsung menghapus dengan langsung ke soal ketiga. Soal tipe ketiga, yaitu bentuknya sekarang adalah pertidaksamaan. Nah, silakan dicatat
bisa di pause videonya. Sekarang Ustadz langsung hapus. Sekarang soal tipe yang terakhir, yaitu tipe untuk pertidaksamaan. Contoh soalnya adalah, misalkan Ustadz ngambil di buku, buktikan bahwa untuk n lebih kecil dari 3 pangkat n untuk setiap bilangan asli n. Bilangan asli n. Jadi n di sini tetap bilangan asli ya, dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tipe soal ketiga di mana di sini ada tanda pertidaksamaan, yaitu kurang, boleh juga lebih ya. Yang penting bukan sama dengan. Yang jelas di sini boleh kurang atau lebih, atau kurang sama dengan atau lebih sama dengan. Nah, bagaimana untuk membuktikan soal seperti ini? Sama, kita menggunakan 3 langkah tadi. Akan tapi nanti ada trik tertentu untuk pertidaksamaan, jadi mohon diperhatikan. Jadi kita tulis dulu langkah dasar kita, atau langkah basis ya. Boleh langkah dasar atau basis. Nah, untuk bilangan asli maka boleh kita juga menggunakan angka yang paling kecil saja, yaitu angka 1. Tapi hati-hati, kalau ada misalkan di sini keterangan n-nya lebih dari 1, berarti n-nya misalkan 2, 3, maka kita ambil 2 ya. Atau misalkan n-nya di sini yang memenuhi adalah lebih sama dengan 3, maka yang kita ambil 3. Ya. Jadi kita ingat-ingat, tergantung apa yang ada di soal. Maka kita bisa mensubstitusi dari pertidaksamaannya n-nya 1, maka apakah 1 lebih kurang dari 3 pangkat 1? Perhatikan, 3 pangkat 1 kan ini 3. Apakah 1 kurang dari 3? Oh, ternyata ini benar. Ini udah pasti ya. Nah, setelah tidak ada pertanyaan, maka langsung kita ke langkah induksi. Yang pertama adalah asumsi. Untuk n kita buat bilangan lain, misalkan k ini bernilai benar. Artinya, jangan lupa, artinya apa? Artinya adalah n-nya kita substitusi menjadi k, berarti k kurang dari 3 pangkat k, di mana k-nya adalah bilangan asli. Jadi ini tanda anggota ya, k anggota bilangan asli. Nah, bisa kita, jangan lupa ini sebagai modal kita untuk pembuktian. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Lalu yang ketiga adalah tentang buktikan untuk n sama dengan k plus 1 itu benar. Artinya apa? Artinya adalah n-nya kita ganti k plus 1 di soal ya. Jadi kita harus buktikan k plus 1 itu kurang dari 3 pangkat k ditambah 1. Nah, ini harus kita buktikan. Apakah benar? Nah, untuk mempermudah pengerjaan, maka kita ingat-ingat, asumsi adalah sebagai modal kita. Maka kita untuk pertidaksamaan, itu lebih baik kita mulai dari asumsi yang sudah jelas-jelas kita bernilai benar. Berarti pertama kita tulis dulu asumsi kita yang bernilai benar, yaitu k lebih kecil dari 3 pangkat k. Perhatikan, di ruas kiri di sini k plus 1. Sedangkan di ruas kanan adalah 3 pangkat k tambah 1. Di mana k tambah 1, maka ingat-ingat, ketika ruas kiri, kita harus ingat, ini modal kita, dan tujuan kita ini, untuk membuktikan k plus 1 lebih kecil dari 3 pangkat k plus 1. Maka, untuk mempermudah, samakan dulu ruas kiri. Jadi, kita jumlahkan 1, karena kita ingin membuktikan soal tersebut. Maka, kalau ruas kiri ditambah 1, kanan juga ditambah 1. Ini harus ya. Jadi,
Kalau ditambah 1, dua-duanya tambah 1. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di ruas kanan. Di sini dikatakan adalah 3 pangkat K plus 1, sedangkan di sini adalah 3 pangkat K tambah 1. Bagaimana kita bisa membuktikan K plus 1 lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1 ini? Maka kita bisa memperhatikan, jangan lupa di sini 3 pangkat K plus 1 itu artinya apa tadi? Nah, kita boleh coret-coret di kertas yang lain ya, untuk memudahkan kita bagaimana kita ujung-ujungnya adalah membuktikan soal ini. Maka tinggal kita buktikan dulu. 3 pangkat K tambah 1 kan artinya seperti yang tadi, berarti 3 pangkat K dikalikan dengan 3 pangkat 1 ya. Jangan lupa. Maka boleh kita tulis 3 pangkat 1 itu 3, maka boleh kita tulis juga 3 kali 3 pangkat K. Nah, tapi perhatikan di sini soalnya adalah bentuknya adalah penjumlahan. Maka 3 kali 3 pangkat K bisa juga kita bentuk penjumlahan. Apa itu? Yaitu 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Jelas ya? Nah, dari sini kita sudah tahu, oh berarti 3 pangkat K plus 1 itu bisa dijadikan bentuk penjumlahan, yaitu 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Nah, oleh karena itu, kita tinggal menghubungkan dua hal ini. Perhatikan, mana yang lebih besar? Perhatikan, berarti di sini 3 pangkat K sama, ini juga 3 pangkat K sama. Tapi ini 1, ini 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Lebih besar mana? Tentu karena K-nya, ingat-ingat. K tadi apa? K-nya bilangan asli. Ketika K-nya bilangan asli, maka ketika K-nya 1, ingat mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau K-nya 1 coba. K-nya 1 berarti 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1. Ini 3 tambah 3 itu 6. Coba misalkan K-nya 1. K-nya 1 ini 3 sama ya. Coba kita buktikan 1 sama 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Coba kita buktikan, perhatikan ini ya. Nah, apa hubungannya? Kalau K-nya 1, maka di sini 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1. Ingat, 3 pangkat 1 itu 3. Ini 3 pangkat 1 juga 3. Jadi 3 tambah 3 itu 6. Perhatikan, 1 sama 6, apa hubungannya? Yaitu lebih kecil. Maka ternyata 3 pangkat K tambah 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Jelas ya? Maka boleh kita tulis K tambah 1 lebih kecil dari 3 pangkat K tambah 1 itu ternyata ini juga lebih kecil lagi dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Jadi jangan lupa ini kita tulis di coret-coretan supaya nanti antum bisa menerawang ya. Kira-kira apa tujuannya dari pembuktian ini? Ternyata tujuannya adalah kita bentuk dulu bentuk penjumlahan, karena di sini ada penjumlahan. Setelah kita dapatkan bentuknya, maka K plus 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Ini bisa kita ubah menjadi seperti semula, yaitu 3 pangkat K tambah 1. Ya. Di sini sudah kelihatan. Jangan lupa. Di sini ada pertidaksamaan. Secara logika adalah ketika K tambah 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat K tambah 1, ternyata ini juga lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1, maka pastilah K tambah 1 pasti lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1. Jelas ya? Jadi misalkan gini, untuk antum yang masih bingung untuk pertidaksamaan, contohnya gini saja. Saat berikan ada pernyataan, misalkan si fulan A itu lebih kecil daripada si fulan B. Sedangkan si fulan B itu lebih kecil dari C. Berarti yang paling kecil siapa? Si A. Yang paling besar siapa? Si C. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah si fulan A itu pasti lebih kecil daripada si fulan C. Karena si A itu paling kecil, sedangkan C itu pasti paling besar. Maka kita bisa katakan sama seperti logika ini dalam pertidaksamaan.
K plus 1 lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1. Dan ini juga lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1. Maka pasti 3 K plus 1 ini lebih kecil dari 3 pangkat K plus 1. Jadi ini sudah terbukti benar. Nah, jadi pembuktiannya apa? Jadi titik 3 ini adalah pembuktiannya sudah terbukti bahwa kalau tulis lengkapnya seperti ini, terbukti bahwa N lebih kecil dari atau lebih kurang dari 3 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Nah, selesai. Jadi kita sudah bahas 3 soal. Tadi yang kemarin kita bahas tentang deret, tadi kita bahas tentang keterbagian dan kelipatan. Sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan. Insya Allah dari 3 soal ini, ketika antum sudah memahami, insya Allah akan lebih mudah untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, nanti kalau ada yang tanyakan silahkan nanti di lewat WA atau yang lainnya. Insya Allah nanti Ustaz akan memberikan jawabannya. Nah, untuk lebih meyakinkan antum atau lebih lihai atau lebih cepat dalam mengerjakan, sekarang Ustaz akan memberikan PR untuk antum kerjakan di rumah. Nanti bisa dikirim lewat WA. Silakan tulis soalnya. Misalkan Ustaz ambil di buku saja untuk. Nah, itu soal keterbagian dan pertidaksamaan. Silakan dicatat, bisa di pause videonya. Nah, kalau sudah kita langsungkan ke soalnya. Yang pertama, buktikan pangkat N tambah 1 dikurang 4 itu habis dibagi oleh angka 12. Yang kedua, untuk bagian pertidaksamaan, buktikan bahwa 2N tambah 1 ini lebih kecil dari 2 pangkat N. Nah, hati-hati di sini untuk semua bilangan atau setiap bilangan asli. Hati-hati. Di sini N-nya harus lebih sama dengan 3. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Silakan dikerjakan 2 soal ini. Nanti hasil pengerjaannya silakan dikumpulkan, bisa melalui foto di WA atau yang lainnya. Sekian dari Ustaz. Untuk soal induksi matematika sudah selesai ya, 1 bab ini. Jadi insya Allah nanti akan lebih jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat WA atau telepon. Sekian dari Ustaz. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.